Dan untuk mengetahui terkait dengan pembunuhan yang terjadi di Batang, saat ini kita sudah terhubung dengan Direskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Juan Dani Raharjo. Selamat petang, Pak Juan. Selamat petang. Baik, Pak Juan Dani, terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Batang, Jawa Tengah ini. Ini poinnya adalah kemudian kasus ini terjadi sejak bulan Juni dan kemudian baru terungkap beberapa hari terakhir ini. Petunjuk apa yang didapat oleh Polda Jateng, oleh polisi akhirnya kemudian kasus pembunuhan ini bisa terungkap? Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan selama 2 bulan ini memang penyidik maupun penyelidik yang melaksanakan penyelidikan terhadap perkara ini bekerja keras. Sehingga dalam proses penyelidikan ini dapat menyimpulkan secara ilmiah tentang pembuktian siapa pelakunya, di mana setelah itu kita dapatkan barang bukti terkait kalung, kemudian dompet, di mana di dompet itu ada darah yang identik dengan darah korban, yang mana itu sebelumnya pelaku ini juga sudah kita curigai, namun untuk pembuktiannya untuk mengarah kepada yang bersangkutan selama ini belum kita dapatkan. Mungkin itu yang bisa kami. Artinya petunjuk awal dari kemudian kasus ini terungkap adalah bercak darah yang berasal dari dompet tersangka ini. Betul. Jadi kira-kira setelah kita lakukan penyelidikan kepada tersangka, kita dapatkan dompet, kemudian kalung. Setelah itu kita uji di lapor. Di situ kita dapatkan adanya bercak darah yang identik dengan darah korban. Sehingga kita bisa menentukan bahwa dia pelakunya. Selanjutnya dengan proses penyidikan, ternyata yang bersangkutan juga mengakui atas perbuatannya itu setelah itu. Kalau dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan juga Polres Batang sejauh ini, bagaimana kemudian kronologis proses pembunuhan ini, Pak Juan Dani? Kemudian bagaimana juga korban ini dieksekusi oleh oleh pelaku ini? Terima kasih. Dari hasil penyelidikan maupun pemeriksaan yang sementara ini diakui oleh tersangka, itu berawal dari dia datang ke rumah tempat korban menginap, di mana kita ketahui bersama bahwa korban itu mempunyai hubungan dulu adalah bekas tunangan. Setelah masuk ke dalam rumah, kemudian karena merasa secara sepihak diputus oleh tunangannya ini, oleh korban dibunuh saat berada di kamar mandi dengan cara dijerat, kemudian dibenturkan ke dinding kamar mandi sampai korban meninggal. Ini kronologis yang disampaikan atau pengakuan dari tersangka yang sudah kita dapatkan. Kalau dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh polisi, Pak Juan Dani, ini kan kemudian kasus penemuan mayat korban ini terjadi 2 hari setelah kemudian insiden pembunuhan itu terjadi. Nah, apakah kemudian di sekitar lokasi itu tidak ada masyarakat atau kemudian teman-teman korban yang mencurigai ada proses pembunuhan itu? Kalau kita lihat dari lokasi, memang lokasi rumah atau tempat tinggal yang bersangkutan korban ini cukup agak terpisah dengan warga sekitarnya. Kemudian di daerah situ juga merupakan industri semacam palet gitu untuk ikan, untuk makan ikan. Sehingga kalau kita lihat bau busuk, bau semacam bau yang kurang enak itu sudah terbiasa di daerah situ. Karena di situ merupakan daerah tempat pembuatan palet dan banyak bekas-bekas ikan yang ada di situ. Oleh karena itu, warga sekitar juga tidak mencurigai adanya bau busuk dan lain sebagainya. Gitu. Kalau dari motif sendiri, kita beralih ke soal motif nih Pak Juan Dani. Apakah kemudian motifnya karena sakit hati, hanya karena sakit hati karena kemudian diputus pihak pertunangannya, atau ada motif-motif lain dari pembunuhan ini Pak Juan Dani? Kalau sementara yang kita dapatkan bahwa dengan motif lain itu sementara belum kita dapatkan. Hanya saat ini yang diakui oleh pelaku karena secara sepihak dia diputus tunangannya, sehingga dia
menghabisi ataupun dendam kepada korban. Untuk motif-motif seperti ekonomi dan lain sebagainya tidak kita dapatkan, karena juga barang-barang milik korban dan lain sebagainya yang ada di tempat korban tidak kita dapatkan hilang ataupun diambil oleh pelaku. Jadi sementara dari pengakuan ataupun keterangan tersangka, sementara motifnya adalah motif dendam. Motifnya adalah motif dendam. Apakah kemudian tersangka ini juga sudah merencanakan sebelumnya pembunuhan ini, Pak Juandani? Kalau sementara juga masih kita pelajari lebih lanjut karena baru kemarin kita dapatkan pelakunya, kemudian kita periksa. Namun dari keterangan yang disampaikan oleh tersangka saat ini hanya bermotifkan dendam ataupun saat itu juga dan tidak ada perencanaan lebih lanjut. Jadi kalau artinya baik. Pembunuhan itu dilakukan secara spontan seperti itu, Pak Juandani? Spontan, betul. Baik, kemudian pasal-pasal apa saja, Bang Juandani, Pak Juandani, yang akan kemudian disangkakan terhadap pelaku ini? Mungkin saat ini juga kita masih menerapkan 338 KUHP, kemudian 351 ayat 3 yang ancamannya 8 tahun. Sementara itu pasal yang kita terapkan. Itu masih sementara dan penyelidikan ini masih terus berlanjut, dan kemungkinan apakah kemudian ada tersangka lain dalam kasus ini atau hanya kemudian satu orang ini aja? Dari hasil olah TKP memang kita masih ada perlu pendalaman lagi. Tidak hanya berhenti kepada pelaku yang sekarang mengakui, namun kita masih mempelajari baik itu TKP, keterangan tersangka saat ini, karena ada hal-hal yang di TKP yang perlu kita dalami, apakah kira-kira ada pelaku lain atau tidak. Baik, terakhir Pak Juandani, apa yang disampaikan terkait dengan kasus pembunuhan ini, Pak Juandani? Jadi kami secara dengan rekan-rekan, khususnya rekan-rekan di Jawa Tengah, Reserse Jawa Tengah, memang kami memberikan motivasi bahwa tidak ada perbuatan kejahatan yang sempurna, dan kewajiban kita sebagai anggota reserse tentu saja mencari ketidaksempurnaan itu. Dan kepada masyarakat kita harapkan bisa berkomunikasi ataupun bisa menyampaikan kepada kepolisian manakala mendapatkan hal-hal yang dicurigai. Karena kami lihat juga di TKP setelah 2 hari kok pintu dikunci, tidak ada masyarakat yang melaporkan. Padahal kalau kita ketahui 2 hari biasanya korban itu selalu kelihatan, dalam 2 hari ini tidak kelihatan, seharusnya masyarakat sekitarnya bisa melaporkan kepada kami. Mungkin itu. Baik, terima kasih Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Juandani Raharjo telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Juandani atas waktunya. Selamat kembali bertugas Pak Juandani. Semoga kemudian kasus ini segera terang benderang dan ada keputusan baik di balik ini semua. Terima kasih Pak Juandani. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.